Cerita hantu rumah kosong dekat rumah saya. Titik. To the point aja. Tempat tinggal saya di Jalan Baru Blok A8. Di situ, dulu ada rumah yang begitu mengerikan. Selama 5 tahun rumah itu tak ada yang menghuni. Pada suatu malam, saya mau pergi ke rumah teman saya di blok sebelah. Sebenarnya takut lewat blok situ. Tapi mau gimana lagi, saya nekat lewat situ juga. Kebetulan waktu itu saya jalan kaki. Biar ngilangin rasa takut, saya sambil main handphone. Tapi saat saya mendekati rumah itu, seperti ada suara anak kecil. Di rumah itu tidak ada lampunya sama sekali. Saya penasaran orangnya. Saya nyalain senter dari HP saya. Saya senter tuh rumah yang gelap itu. Saya cari-cari di mana berasalnya suara itu. Tetapi tidak terlihat ada apa-apa di situ. Saya teruskan aja jalan lagi. Kebetulan dekat rumah kosong itu kan ada sumur. Nah saat lewat di sumur itu, bahu saya seperti ada yang coel. Ketika noleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Saya teruskan aja untuk jalan sampai ke rumah teman saya. Sampainya di sana, ternyata teman saya tidak ada di rumahnya. Terpaksa saya harus balik lagi. Tapi saya tidak langsung pulang ke rumah. Di depan blok saya kan ramai banyak ibu-ibu yang jualan gorengan. Dan saya mau nongkrong di situ sambil nungguin teman saya. Kali aja teman saya lewat di situ. Waktu itu udah pukul 21.56 waktu Indonesia Barat. Ada tetangga saya lewat tempat saya nongkrong. Dia baru pulang kerja. Saya kenal dengan dia, biasa aku panggil dengan nama Tia. Pada waktu itu kebetulan Tia diantar sampai depan blok sama omnya. Karena omnya ada urusan, dan Tia jalan sendiri melewati rumah kosong itu. Selang 30 detik Tia balik lagi lari ke arah saya. Dan saya bertanya sama Tia, "Kenapa kamu Tia, kok kamu balik lagi?" Saya lihat di depan rumah kosong itu. Ada orang duduk-duduk pakai baju putih, jawab Tia. Dan saya lihat masuk ke arah rumah kosong itu. Saya terkejut dan jantungku berdetak takut hingga aku berlari arah balik lagi, ungkap Tia. Lalu saya celetuk tidak ada siapa-siapa, Tia. Tapi dia tetap ketakutan. Sampai-sampai dia menelpon orang tuanya untuk minta dijemput sama orang tuanya. Selang 3 menit, orang tuanya Tia datang. Terus saya bilang sama orang tuanya Tia, kalau Tia sangat ketakutan. Dan sama orang tuanya, Tia diajak balik pulang. Tapi Tia tidak mau pulang lewat depan rumah kosong itu. Tia sama orang tuanya pulang putar lewat blok sebelah. Saya juga ikut pulang bareng mereka. Dan sampainya di rumah, wajah Tia seperti orang sakit, sangat pucat. Jalan Tia pun melangkah agak berat. Saya merasa Tia sudah diganggu sama penghuni rumah kosong itu. Ketika Tia mau masuk rumah tiba-tiba kayak orang mau pingsan. Dan Tia berkata sama mamahnya sambil pegang kepala, "Mama, kepala dan pundak Tia berat." Tidak lama Tia berkata seperti itu. Tia langsung jatuh pingsan. Selang 10 detik matanya melek dan ketawa-ketawa dan berteriak-teriak gak jelas apa yang Tia ucapkan. Aku baru sadar ternyata Tia kesurupan. Banyak tetangga-tetangga yang berdatangan ke rumah Tia karena mendengar teriakan-teriakan Tia. Dan ada salah satu tetangga yang memang mengerti tentang orang kesurupan. Dan dipegang tangan Tia dan kakinya agar Tia tidak menyakiti orang lain. Dan ngamuk-ngamuk ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran di telinga Tia. Dan seramnya Tia malah ketawa-ketawa ketika dibacakan ayat suci Al-Quran. Saya berkata dalam hati, "Nih setan kuat banget ya." Tianya malah melototin saya, sambil ngatain saya bangsat. Gila juga nih setan. Sama orang pintar Tia terus dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Sampai Pak RT datang juga, karena suara Tia yang berteriak-teriak begitu keras. Terus orang pintar itu minta garam sama mamahnya Tia. Garamnya itu diletakkan di kaki Tia, sama di telapak tangannya.
Tidak lama kemudian, Tia mulai tenang, tidak berteriak-teriak seperti sebelumnya. Selang 2 menit Tia siuman, memandang di sekitarnya, dan dia heran kenapa kok bisa banyak orang di rumahnya. Melihat Tia sudah sadar, dan saya balik pulang ke rumah. Sampai di rumah, saya langsung masuk ke kamar tidur. Saya coba untuk memejamkan mata. Tidak bisa, karena terbayang-bayang kejadian tadi. Tia kesurupan. Saya lihat jam sekarang sudah pukul 23.45 WIB. Saya paksain untuk tidur. Saya coba matikan lampu kamar. Waktu saya mau matikan lampu, pintu kamar saya terbuka. Saya berpikir tadi saya lupa untuk mengunci pintunya, dan saya mengunci kembali. Setelah saya mengunci pintu, tiba-tiba lemari saya bergoyang bergerak. Saya hampiri lemari. Saya buka pintu lemari dan tidak ada apa-apa yang membuatku takut di dalamnya. Jantungku berdetak takut, dan bulu kudukku sudah mulai berdiri. Udah mulai merinding. Saya tutup lagi pintu lemari. Terus saya menuju ranjang untuk tidur. Entah kenapa saat ini saya merasa takut sekali. Dan orang-orang dalam rumah saya sudah pada tidur semua. Saya paksain untuk memejamkan mata. Saat saya mau memejamkan mata, saya merasa rambut saya seperti ada yang mengelus-ngelus. Terkejut saya langsung bangun dan duduk. Perasaan saya malam ini semakin takut walaupun di kamar sendiri. Dan saya mencoba membaca ayat-ayat Al-Quran yang saya tahu, agar menghilangkan rasa takut ini. Tidak lama saya merasa lebih tenang sedikit. Meskipun perasaan saya gelisah dan takut, ketika saya mau pejamkan mata untuk tidur, tiba-tiba saya terkejut dan mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sesosok hantu tiba-tiba ada di samping saya. Mukanya hancur, matanya merah, bajunya dekil. Ih, amit-amit, tidak mau lagi saya melihat seperti ini lagi. Dan saya pun lari keluar kamar saya. Dan lari ketakutan menuju kamar tidur orang tua. Dan orang tua saya terkejut dan kaget. Sedangkan ini sudah larut malam. Dan saya ceritakan kejadian saya kepada orang tua saya. Dan akhirnya saya ikut tidur dengan orang tua malam ini. Keesokan harinya, Pak RT berencana rumah kosong itu dipasang lampu 25 watt, agar tidak ada lagi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lagi. Setahun kemudian, sekarang rumah itu tidak lagi kosong, karena sudah ada yang menepatinya. Tapi terkadang juga si pemilik rumah sering digangguin sama setan-setan yang ada di situ. Dan sekarang sering juga di rumah itu diadain pengajian agar dijauhkan dari gangguan setan dan jin. Sekian. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita seram ini. Like, komen dan subscribe, agar channel Mutahar Penakut bisa berkembang dan mensajikan cerita-cerita seram dan misteri lainnya. Terima kasih.